Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jumu'ati min afdali ayyami syuhuri wal a'wam wa faddala bitamami fadlihil a'mala fihi 'alal a'mal fi ghairihi min sairil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudi wa syafa'ati wal maqam. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil kiram wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minun ila daril khuludi wassalam. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa taqwa wa'lamu annal jannata uiddat liman ittaqallah fahiya masiruhu wa mathwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, bapak-bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallah, dan jika kalian semua menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian semua tidak akan mampu menentukan jumlahnya, saking banyaknya. Dijelaskan di dalam kitab Nurul Dzalam Syarah Aqidatul Awam, inna na'amallah, sesungguhnya nikmat-nikmat Allah, wa in kanat la tuhsa tanhasiru fi jinsain, sesungguhnya nikmat Allah sekalipun tidak bisa ditentukan jumlahnya, tetapi secara global terbagi dua. Yang pertama dunyawiyun, nikmat dunyawi. Yang kedua wa ukhrawiyun, nikmat akhirat. Nikmat duniawi terbagi dua. Yang pertama wahbiyun, nikmat Allah yang langsung pemberian dari Allah tanpa kita usahakan. Yang kedua kasbiyun, nikmat dunia yang harus kita usahakan. Nah, nikmat Allah dunia wahbiyun, pemberian, terbagi dua. Satu nikmat jasmani, yang kedua nikmat ruhani. Nah, jadi nikmat jasmani dan ruhani ini termasuk di nikmat duniawi yang wahbiyah, yang langsung pemberian dari Allah. Misalnya kita hidup, kita tidak minta kepada Allah untuk hidup sebagai manusia laki-laki, tetapi kita tetap hidup sekarang sebagai manusia laki-laki, yaitu tanpa kita pinta. Nikmatnya nyawa ruh di tubuh kita yang membuat kita hidup, itu nikmat Allah yang langsung Allah berikan kepada kita. Kemudian nikmat jasmani, nikmat fisik, yang sempurna fisiknya, yang bagus fisiknya, itu nikmat dari Allah tanpa kita pinta. Nah, ada nikmat duniawi yang kasbiyun, yang harus diusahakan. Apa itu? Tathhirul qulubi wal akhlaq, mensucikan hati dan akhlak, mensucikan jiwa. Nah, ini nikmat dunia yang harus kita usahakan.
Tidak ada orang dilahirkan wataknya langsung penyabar, soleh, tawakal, tidak ada. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi dijelaskan, khuliqa banu adama hasudan. Diciptakan manusia wataknya hasudan, iri, dengki, wabakhilan, dan pelit. Jadi sudah jadi watak karakter manusia, iri, dengki, dan pelit. Sudah jadi karakter kita. Tetapi bagaimana orang yang bisa suci dari itu? Ya diperangi. Iri dengkinya diperangi terus-terusan. Mujahadatun nafsi, jihadun nafsi, diperangi supaya tidak iri dengki. Kemudian diperangi bakhilan supaya tidak pelit. Kenapa? Karena kalau pelit itu bahaya para bapak. Jangankan kejahatannya, kebaikannya pun bahaya. Dijelaskan di dalam keterangan ulama, ta'amul bakhil daun. Makanannya orang pelit penyakit. Jadi kalau orang pelit kasih makanan jadi penyakit makanannya. Kenapa? Karena ngasih makanan yang sudah basi, yang sudah tidak ia makan. Nah sementara kalau orang dermawan sesuai dengan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum bisa mendapatkan kebaikan kecuali memberikan apa yang paling kalian suka. Nah kalau orang dermawan memberi makanan yang paling ia sukai, tentu jadi obat. Nah kalau orang pelit, to'amul bakhil daun, makanan orang pelit penyakit, karena sudah basi baru dikasihkan. Dianya pun sudah gak mau memakannya, nah baru diberikan. Nah itu nikmat duniawi yang harus diusahakan adalah memperbaiki akidah akhlak. Dengan apa? Akidah dengan ilmu tauhid, pemahaman ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah. Dengan cara apa? Akhlaknya. Kalau ibadah dengan fikih, belajar ilmu fikih. Nah kalau akhlaknya dengan ilmu tasawuf, ilmu tentang kesucian jiwa. Lalu yang kedua ada nikmat ukhrawi, nikmat akhirat. Apa itu nikmat akhirat? Maghfiratullah, ampunan Allah. Itu nikmat akhirat para bapak. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni pada siapa saja yang dikehendakinya. Begitupun Allah akan menyiksa pada siapa saja yang Allah kehendaki. Maksudnya gimana? Dia bisa diampuni langsung tanpa harus disiksa dulu, atau diampuni tetapi harus disiksa dulu. Makanya nikmat dunia seberapapun banyak, seberapapun besar, nikmat dunia tidak lepas dari 4. 1. Kalau uang bapaknya banyak, maka bapaknya yang akan mati. Nah kalau bapaknya panjang umur, hidup lama, uang bapaknya yang akan habis. Uangnya banyak tidak akan habis 7 turunan. Bapaknya pun panjang umur, hidup, dunianya yang akan kiamat. Atau misalnya nikmat dunia tetap nikmatnya terus-terusan tidak seberapa dibanding dengan nikmat akhirat. Begitupun dengan kesengsaraan di dunia. Ad-dunya sijnun alal mu'minin. Dunia penjara, bagaikan penjara bagi orang mukmin. Orang mukmin di dunia harus seperti orang yang abirus sabil, mencari jalan, pengembara, mencari bekal. Kenapa? Ad-dunya laisa bidaril mukminin. Dunia bukan tempatnya orang mukmin. Nah, ad-dunya jannatul kafirin. Dunia ibarat surga bagaikan orang kafir. Nah kalau diperbandingkan dengan akhirat, antara dunia dan akhirat, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, malaikat Jibril menyerupai manusia laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kam baina dunya wal akhirah? Berapa jarak antara dunia dan akhirat? Jawaban baginda Nabi, gomdatu ainin, bagaikan sekedip mata. Ya di dunia seberapa lama pun paling 70 tahun, 100 tahun jarang, tapi di akhirat abadal abidin, kekal selama-lamanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu jawadun karim wa innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillah alladzi ja'ala barakati yaumil jumu'ati aktsaru min an tuhsa. Fas'alullaha ta'ala fihi bighayati tawadu wa tadhallul al-hidayata wal afiyata wa husnal uqbah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Allahumma unzuril Islam wal muslimina fi Palestin wansur man nasarul Islam fi Gaza waqtul man khadda'a din minal yahudi wal Israel. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum.